وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. كيف درسنا في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالميت ya. Sampai nomor 21 ya? Ya, nomor 21 sampai di bagian apa? Ya, di situ dulu Udah selesai. itu belum berapa? Di situ dulu itu bapak bantu via fasal Kayak sholat zuhur. bil mayit ya. Masuk bab baru. Fasal jadi Itu baru mulai. khauf sudah, kemarin libas sudah. Ini baru atau sudah? Iya belum. Belum masuk. Udah masuk ya? Biawak tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Jadi pasal ini membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan mayit. Mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati dan menguburkan. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati. Wa yalzam dan wajib ala tariqil kifayah, atas jalan fardul kifayah. Artinya wajib ini wajib kifai atau wajib kifayah. Fil mayyiti, dalam mayyit, al muslimi yang muslim, ghairil muhrimi yang tidak ihram, wasyahidi dan bukan yang syahid. Jadi bukan ihram, bukan muhrim, bukan syahid. Apa yang wajib? Arba'atu asya. Jadi ada 4 hal yang wajib terkait mayit yang muslim, tapi non muhrim, non syahid. Berarti muhrim punya aturan sendiri, artinya ada yang spesial. Yang syahid juga ada aturan yang khusus tersendiri, walaupun beda-beda dikit. Apa itu arba'atu asya? Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan mensolat atasnya, artinya mensolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Wa illam ya'lam, ini udah kayaknya Sampai ada wa amma syahidu. Kafir ini sama kafir nabi. sampai kafir ini sama kafir nabi. Tapi nggak dibaca aja ya. Wa illam ya'lam bil mayyit illa wahidun, dan jika tidak tahu bil mayyiti, dengan mayyit, illa wahidun, kecuali 1 orang. Jadi ada 1 orang, ya, nggak ada yang lain. Dia ketemu mayyit, maka ta'ayyana alaihi, maka itu menjadi wajib ain. Tadi kan pertamanya wajib kifayah kan? Tapi kalau dia sendiri yang lihat, maka dia wajib ain. Harus melakukan 4 hal tadi. Ada alaihi ma dzukira. Ta'ayyana alaihi ma dzukira. Itu menjadi wajib ain atasnya apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Itu 4 hal tadi ya. Mulai dari mandi, kafan, salat, itu menjadi wajib ain. Wa ammal mayyitul kafiru, dan ada mayit yang kafir, was-salatu alaihi haram, maka salatnya menjadi haram. Salat untuknya itu haram.
Tadi kan mandi, kafan, sholat, dafn. Ini karena dia kafir, sholat tidak boleh. Oh. Harbiyan kana au dhimmiyan. Baik. Kafirnya itu kafir harbi atau kafir dhimmi. Wa yajuzu ghusluhu, dan boleh memandikannya fil halaini, dalam dua kondisi. Itu fil halaini benar ya? Artinya dalam kondisi apa? Ketika mayatnya kafir, harbi atau dhimmi. Artinya boleh. Boleh ya? Bukan wajib. Jadi boleh memandikannya dalam dua kondisi tadi, yaitu ketika dia kafir, harbi atau dhimmi. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu. Jadi dipecah-pecah ya. Tadi sholat, terus ghusl. Sholatnya haram, memandikannya boleh. Bagaimana mengkafaninya? Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu, dan wajib mengkafani dhimmi dan mengubur. Jadi nyolatinya haram, memandikannya boleh, mengkafani dan menguburkan wajib. Kafir dhimmi. Dunal harbi, bukan harbi. Artinya kalau kafir harbi tidak wajib dikafani, tidak wajib dikubur. Kalau nggak wajib berarti apa? Boleh. Ya? Dibiarkan. Ya. Oke. Dunal harbi wal murtaddi, dan yang murtad. Itu orang murtad haram disolati, boleh dimandikan, tapi tidak wajib mengkafani dan juga menguburkan. Bedanya kafir harbi apa itu? Kafir harbi itu kafir yang memerangi. Jadi misalnya kayak Israel sama Palestina perang, namanya kafir harbi. Yang Israel dong. Israelnya. Iya. Kalau ini dhimmi. Nah, kalau dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam. Iya ada. Jadi warga lah. Kayak di Indonesia. Iya. Memang kita kan bukan negara Islam. Kita negara bersama. Oke. Wa ammal muhrimu, adapun mayit yang dalam kondisi ihram, idza kufina, ketika dikafani, fala yustaru ra'suhu, maka kepalanya tidak ditutup. Wala wajhul muhrimati, dan tidak wajahnya wanita yang ihram, mayit wanita yang ihram. Jadi kepalanya tetap ditutup, tapi mukanya tidak ditutup. Tapi kalau muhrim ya, yang ihram laki-laki, kepalanya dibuka semua. Iya. Oke, berarti wajahnya. Ini yang muhrim. Kemudian wa amma syahidu fala yusalla alaihi. Nah, syahid kan? Orang syahid itu tidak disolati, fala yusalla alaihi, kama dzakarahul musannifu biqaulihi, sebagaimana disebutkan musannif dengan ucapannya wasnani. Jadi tidak disolati, orang syahid itu tidak disolati. Ada mengatakan tidak sholat itu haram disolati orang yang syahid. Kenapa? Kalau orang syahid antum sholati, itu antum menghina orang yang syahid. Karena orang syahid itu mensyafaati berapa? 70 ya.
dari keluarganya. Oke, sampai situ kemarin kalau nggak salah ya. Oke. Hah? Biasanya kan pas ada peristiwa ini kita sholat dulu gitu di beberapa tempat. Iya. Gitu. Dia syahid apa enggak? Jadi syahid yang meninggal itu syahid dibunuh sama Israel. Terus nanti di masa itu nanti ada sholat gitu buat sholat ini gimana? Selagi nggak sih? Ya. Ini syahid itu karena perang. Karena perang, ya kan? Syahid itu karena perang, harus dibedakan. Syahid karena perang. Kalau syahidnya bukan karena perang, ya tetap disolati. Misalnya lagi di rumah kan pastinya kan, tiba-tiba ada bom gitu. Dia lagi perang nggak? Kalau ibu kan nggak perang gitu, maka tetap disolati. Kalau ini karena perang. Syahid itu lebih kepada syahid akhirat ya. Syahid dunia akhirat. Ya, syahid dibagi macam-macam nanti ya. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Jadi syahid di sini yang syahid dalam perang, di dalam peperangan. Perang Uhud itu nggak disalati. Cuma dikafani kemudian dikuburkan. Paling didoakan. Itu kafir dunia, kafir. Syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia. Apa syahid dunia? Ya Bang. Syahid dunia saja. Belajar. Hah? Belajar. Ayo, ke dunia. Orang perang terluka meninggal di rumah. Itu syahid apa? Itu syahid akhirat, bukan dunia. Syahid akhirat saja. Ada syahid dunia saja. Ada 3 benda. Intinya yang tidak disolati itu syahid dunia akhirat. Nanti saya coba cari detailnya ya. Jadi kalau dunia akhirat itu yang di perang. Pokoknya kalau selain itu dia bukan syahid dunia akhirat. Penjelasannya di kitab yang lebih besar. Kalau di takrib ini enggak ada. Kalau syahid akhirat itu yang tadi ya, jadi dalam perang dia terluka sampai di rumah meninggal. Kalau dunia itu kalau nggak salah syahidnya jadi perangnya itu misalnya kayak niatnya bukan karena Allah. Terus tahunya gimana? Tahunya gimana? Ada. Tahunya gimana dia syahidnya bukan akhirat, dia cuma dunia saja. Enggak, meninggal dalam perang. Ternyata dia misalnya ya, nyuri duluan, ghanimah diambil duluan sebelum dibagikan. Itu namanya syahid dunia. Nah, orang seperti ini tidak disolati. Jadi ketahuan dia mencuri. Jadi syahidnya jadi syahid dunia. Oke.
Jadi sekali lagi yang disolati adalah syahid yang meninggal dalam peperangan dan memang dia lillahi ta'ala. Jadi tidak dikotori dengan yang menggugurkan kesyahidannya. Tadi mencuri kan, jadi kan pernah Nabi itu diceritain sama sahabat, ya Rasulullah, ini orang pemberani hebat. Tapi jawab Nabi, dia di neraka. Kaget kan sahabat, lu kok di neraka? Kok di neraka? Ternyata orang itu perangnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Karena ini disebut sebagai pemberani. Itu namanya syahid dunia. Maka tidak tetap disolati. Tetap disolati karena dia tetap muslim. Tetap muslim. Maka disolati. Cuma tidak tetap disolati karena dia bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat nggak disolati, cuma dikuburin aja saja. Iya, dikafani dikubur. Dimandiin nggak? Enggak. Cuma dikafani. Ini kan lagi besaran nanti. Oke. Jadi tadi yang pertama dia tidak disolati. Selanjutnya Iqra Jamal wasnani la yursalani. Yang di dalam aja syarah. Wasnani jangan wasnani. Wasnani la yu salani salani wala yusalli alaihi yusalla alaihima wala yusalla alaihima ahaduhuma asyahidu fi ma'rakatil ma'rakati al-musyrikin. al-musyrikina. Ya. Nah, ada dua orang yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Salah satunya adalah syahid dalam memerangi orang musyrik. Artinya syahid ketika dalam perang. Wahua man mata fi qatalahu fi qitalil fi qitali al-kuffari al-kuffari bisabihi bisababihi sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan aw muslimun khata'an aw aada salaha aw ada silahuhu. ilaihi. Ya, cukup dulu. Jadi syahid itu siapa? Man mata Kita kufari bisa babi. Jadi orang yang meninggal dalam memerangi orang kafir bisa babi dengan sebab perang tadi. Sawa'un qatalahu kafir mutlaqan au muslimun khata'. Jadi perang dibunuh oleh orang kafir atau ada orang muslim kawan sendiri nggak sengaja khata', tidak sengaja. Aw ada silahu ilaihi, atau dia pakai pedang mau ngomong pedang itu kena dia sendiri.
bukan bunuh diri itu sengaja, kalau ini tidak sengaja. Aw ada insilahu ilaihi, dia mungkin lempar pedang di tangkis sama musuhnya balik ke dia sendiri, bisa jadi. Atau memang ya duduk kedua kena sendiri. Aw saqata an dabbatihi aw nahwu dzalika, atau dia jatuh dari kendaraannya, mau naik kuda kan, curut jatuh mati. Yang penting dia matinya sebab perang. Ketika dia memerangi orang kafir. Intinya di situ ya. Nah, fa in mata sambil ya Jamal. Fa in mata ba'da Qidai qada'i al-qatala bi al-qitali ba'da qida'il qitali bi jirahatin jirahatin fihi yaqta'u bi mautihi minha minha fa ghairu فغيره شهيدا syahidin في fil azhari. الأظهار. Jadi kalau orang itu meninggal setelah perang selesai karena luka dan dipastikan yuktok bimautihi, dan dipastikan kematiannya minha karena luka-luka tadi, maka faghairu syahidin fil azhar, menurut pendapat yang lebih jelas, lebih zahir, yang kuat, itu tidak disebut syahid. Ya syahid dunia saja, akhirat saja. Jadi dia kena luka, perang sudah selesai, pulang, meninggal di rumah, atau meninggal di tenda misalnya, atau di rumah sakit. Zaman sekarang ya, di rumah sakit, maka dia tidak disebut sebagai syahid. Ya syahidnya syahid akhirat saja. Wa kadza law mata fi qitalil bughati, begitu juga seandainya orang itu meninggal fi qitalil bughati, dalam memerangi bughat. Apa bughat? Bughat ada jampun min kalimah baghi atau bagin. Bughat artinya pemberontak. Jadi kalau ada orang memberontak kepada pemerintahan yang sah, gitu ya, memberontak artinya memerangi pemerintah yang sah, kemudian dia kebalik ya, memerangi pemberontak, misalnya antum kayak tentara, terus memberantas pemberontak, antum meninggal, disebut saya tidak? Nah, saya tidak. Benar. Jika dibagi dia memberontak, itu demo berarti berontak. Beda, berontak sama demo beda. Jadi ini kembali ke yang sebelumnya. Jadi kalau mati memerangi pemberontak, maka dia tidak disebut sebagai syahid. Kenapa? Yang diperangi siapa? Muslim atau kafir? Muslim, makanya tidak disebut sebagai syahid. Dari kafir dan diperangi. Kafir pemberontaknya. Berarti kafirnya kafir apa dong? Harbi ya. Nah, kalau disebut kafir harbi ya masuk syahid. Oke ya. Jadi ini bughat dalam artian bughat yang muslim. Maka ketika dia meninggal tidak disebut sebagai syahid. Au mata fil qital la bisa babil qital. Atau mati dalam peperangan tapi bukan karena peperangan. Bukan karena perang. Terus ngapain?
Hah? Ya mungkin darah tingginya naik tiba-tiba Lagi asma. atau asma gitu. Loh, nggak perang, tapi dalam suasana perang tiba-tiba dia jatuh sendiri. Loh, kenapa Pak? Pusing, oh darah tinggi, meninggal, maka tidak disebut sebagai syahid. Ya, jadi meninggal karena memerangi pemberontak, meninggal karena dalam peperangan, tapi bukan karena dia perang. Mungkin asmanya kumat, mungkin darah tingginya naik, mungkin jantungnya tiba-tiba jebol, maka berarti dia tetap dimandikan, tetap disolati. Oke ya, itu yang pertama, yang tidak dimandikan, yang tidak disolati. Wasani, itu ya Nabi. والثاني السقط الذي لم يستحل Ya, lam yastahilna. لم يستحل أي لم ترفع صوتا. Sebenarnya yastahil ini istahara, istar, benar ya? Lamnya berarti dua ya. Lam yastahil, ay lam لم ترفع صوتا. lam yarfa. Di situ apa? Pakai ta. Masalahnya belakangnya soal tahu gitu loh. Kayaknya yang benar ini ya, pakai ya. Iya. Lam yarfa sautal, yang tidak. Jadi as-saqat, apa as-saqatan? Saqatun, as-saqatun. Oh, dia boleh dibaca as-saqatu, as-siqatu, as-sukutu. Ya, as-saqat. Apa as-saqat itu? Ya, ini tahu nggak? Yang kecil. Nanti ya. Masih bagus terus. Belum berubah kuning. Pasti besar belum. Kayaknya. Ini udah mulai begini. Oke, lanjut. Sakat itu adalah bukan bayi yang belum waktunya itu. Belum kamis. Jadi. Belum jadi bayi itu namanya. Keguguran. Jadi. Oh iya. Dia beranak tuh keguguran ya. Iya, belum waktunya dia udah keluar. Mungkin lagi 4 bulan. Bukan 4 bulan, 5 bulan. Pokoknya intinya anak kecil yang keguguran ya. Iya. Bayi keguguran. Bayi keguguran. Yang belum yastahil. Apa yastahil? Ay lam yarfa' sautan. Belum bungok. Apa bungok? Belum Apa bahasa kita? ngek. Belum oe ya. Iya. Artinya dia lahir itu nggak ada nangisnya, nggak ada suara. Tanpa suara. Jadi keguguran tanpa suara. Kan kadang-kadang ada bayi lahir, meninggal. Ada. Jadi ini belum nangis, nggak nangis, nggak ada suara, no sound. Ya, saya bilang, Nangis bayi itu digantung siapa? hah? Diurus sama siapa? Ya, Pegang. wallahu alam. Katanya kalau lahir nangis diganggu setan, katanya kata Jamal. Nanya aja. Karena menghirup udara. Dia kaget dia kan, suasana baru. Set. Terus gimana kalau bayi udah udah lahir nangis meninggal, apakah dimandikan? Iya, kalau ini kan karena tidak nangis. Keluar langsung meninggal jadi set ya. Iya, jadi no suara.
Nggak dimandi. Nggak dimandiin, nggak disolatin. Kalau nangis dimandiin disolatin. Ya. Jadi as-saqat alladzi lam yastahil ay lam yarfa sautahu sarikhan. Sarikhan artinya kayak berteriak juga. Jadi anak saya yang terakhir itu nggak nangis. Lahir nggak nangis. Akhirnya kemudian di apa namanya? Ini nggak jadi. Iya. Kalau nggak itu dikageti. Taruh di biasanya kalau di kampung itu lahir tuh nggak nangis, taruh di papan, dikagetin, cepuak, langsung kaget kan dia nangis. Memang ciri khas bayi harus nangis. Kalau nggak nangis itu ada sesuatu. Harus diajarin. Hmm? Kalau bayi baru lahir. Ya, sunahnya dia. Kalau nggak dia apain meninggal itu, Hmm? itu masuk ke Islam. Bayi kan belum mukallaf. Belum masuk kemana-mana. Iya, masih ala fitrah, Walaupun meninggalnya dari anak orang kafir. Iya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuwiyani aw yunasirani aw yumajjisani. Ya, sarikhan dengan teriak. Bersuara dengan teriak, meninggikan suara seraya berteriak. Ya, betul yang nangisnya itu. Fa in istahalla sarikhan aw baka. Jadi kalau teriak atau menangis, fahukmuhu kal kabiri. Jadi kalau nangis atau berteriak maka statusnya seperti orang dewasa. Artinya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Wasaqatu bitaflisis sin. Nah, iya tadi itu. Boleh sakot, boleh sikat, boleh sukut. Ai alwaladun nazilu qabla tamami. Anak yang turun sebelum sempurna. Makhudun minas sukuti, diambil dari kata sukut. keguguran ya. Iya, keguguran. Jadi bayi keguguran. Jadi dia nggak nangis. Belum waktunya dia keluar. Nggak nangis lagi. Jadi lam yastahil, nggak teriak atau nangis. Oke, berarti ini spesial ya. Sakat sama syahid. Tidak dimandikan, tidak disolati. Berarti ini dari satu wasnami lahir salam itu syahid sama Sakat. Ya. Tidak dimandikan, tidak disolati. Tapi ingat, yang tadi syahid dunia akhirat karena memerangi orang kafir. Kemudian yang keguguran tapi dia belum bersuara atau belum menangis. Tidak ada tangisan, tidak ada suara. Lanjut. Sekarang masuk dalam pembahasan memandikan mayit. Ini kewajiban pertama ya, wajib kifayah yang pertama yaitu memandikan. Ibrahim ya Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughsalul mayyitu wa taro Witron. wa yughsalul mayyitu witron. Dan mayit itu dimandikan witir. Salatan Apa witir? Witir itu ganjil. Ya, secara ganjil. Salatan 3 kali, atau khamsan atau 5 kali, atau aktsara atau lebih min dzalika dari itu. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan di awalnya itu di awal ghuslihi Awal awal mandinya. dimandikannya itu sidrun. Ya, sidr. Apa sidr? Ai sunnu aw yastaghinu al-ghasilu fil ghuslatil ula min ghuslatil mayyiti bi sidrin aw khutman itu Oh, apa khutbah?
Itu kok apa? Kok Ustaz? Kok ya? Nyari-nyari ini ya. Sidar itu apa? Bidara ya? Ya, daun bidara. Oh, Apa nih ya? Itu pengetahuan. error mungkin. Kemudian kalau ini lupa ya. Khotmi. Kalau Kutoma apa? Kutoma itu neraka Kutoma. Dia menghancurkan. Ini daun Gol. Daun bidara. bidara. Bidara itu spesial untuk orang meninggal. Buahnya dimakan ya. Masa? Iya dimakan di dalam box. Yang bulat-bulat Bulat itu. Kan agak lupa ya. Bulat itu Oh, gol. pohonnya ya. Bukan berduri dia. berduri buat. Biasanya di kuburan kan ya? Iya, Ustaz. Iya, Itu bener. saya elektronik. Dinaikin gitu. Dengan bidara. Ini kalau nggak salah Kutom ini kayak remah-remahan gitu. Bukan rempah-rempah, maksudnya sih rempah-rempah. Remahan. Tahu remahan nggak tuh? Remahan tuh antum punya kue, punya rengginang. Tahu rengginang kan? Jangan. Nggak tahu rengginang dia. Tahu, Ustaz? Hah? Tahu rengginang nggak? Rengginang. Makanan sih. Di Jawa nggak ada banyak. Semuanya bisa. Kembang sepatu, Ustaz. Kembang sepatu. Mm-mm. Kembang Bunga ya? sepatu. Sembang 7 rupa. Khitmiyun. Iya. Ya, tadi malah remah. Kutom kembang sepatu ya? Iya. Ada gambarnya. Tadi yang gambar ya? Iya, benar. Kan ada pilihan itu, ada semua kembang sepatu ya. Intinya sebenarnya tidak harus sidr. Intinya dia kayak wangian gitu lah. Jadi bahan-bahan yang biasanya dikasih kapur baru juga, ya kan? Kafur, bikafur, kapur. Ustaz. Kembang sepatu ya? Mungkin daunnya enggak, bukan bunganya kali ya? Nah, itu dimakan ininya. Khitmiyun. Manis. Tahu ya? Oh, yang merah itu yang pakai madu itu dan Bunga sepatu ya? Mm-mm. Bunga sepatu. Kita nggak familiar. Kalau sidr familiar, cuman seperti apa saya agak lupa. Sidr. Sidr bidara. Ya, cuma gambarnya sidr. 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 Tuh, tapi masuk juga ini, Ustaz. Apa Jadi itu? mah terosela. Gelasnya lah. ya kan benar ya? Teh dong. Itu buat ini teh. Mau dikasih minum teh. Nah, oke. Intinya dengan daun bidara atau daun apa namanya itu? Kembang sepatu. Sepatu. Kembang sepatu. Aneh juga ya. Wallah. Hah? Daun jeput. Jeput. Daun Jepun. Warna putih. Iya tahu saya Jepun. Nggak tahu saya. Langsung di Lombok gitu. Nah, kalau sidr mah iya benar satunya. Atau Itu juga di anak kuburan yang Jepun itu. kayak bersisi-sisi gitu ya ada bidara ya? Daerah sisi gula. Warna jeput. Nah, iya bidara ya. Iya. Identik. Pohonnya mana ya? Ya. Ini buahnya. Untuk makan ini buahnya. 6. Itu satu Tahun. Emang enak Tidak. enak. Itu primadona di pondok. Kan kita di mana kan jadinya? Enak bisa. Enggak tahu.
Oke. Jadi wa yugsalu mayyitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Oh iya, fi awwali ghuslihi sidrun ay yusannu an yasta'ina al-ghasilu. Ya, lanjutin lagi. Artinya disunnahkan Ayyusannu ayyasta'inal ghasilu bil ghuslatil ula min ghuslatil mayyiti bi sidrin aw khutamin. Gitu kan? khutami. Khutami. Ya, jadi mandi pertama itu dicampur dengan sidr. Intinya memandikan itu memang anjurannya itu minimal 3. Anjuran ya 3 kali. Nggak boleh sekali sih. Hah? Nggak boleh Nah, sekali. kalau sekali itu akol minimal. Jadi ini kan yusan tadi kan? Iya. Mana tadi? Ya witran. Kenapa dimasukkan ke 3 dulu? Artinya sunnahnya 3 kali. Nah 3 kali itu yang pertama pakai sidr, gitu ya. Nanti yang kedua pakai air biasa, artinya air saja. Makanya berlindung nih, udah berlindung pakai lembut darah gitu. Atau kita berlindung nggak mau bilang ayat kan? Istana. Bukan dicampur sama air biasa. Oh, Bukan berlindung, nanti gimana? oh istana gitu. Iya, memakai. Istana. Isti'anah. Bukan isti'adah. Istana berlindung juga dong. Memakai sebetulnya. Iya, memakai. Artinya pemandian pertama itu dicampur dengan sidr. Nah, yang kedua nanti dibilas dengan air biasa, air putih biasa. Nanti yang ketiga dicampur apa? Kafur. Ya, lanjut. Wa yakunu fi akhirih ay akhiri ghuslil mayyiti ghairil muhrami. Ghairul muhrimi. Berarti ghairil muhrimi. Wa yakunu fi akhirih dan harus itu Adalah melakukan di akhirnya ay akhiri ghuslil mayyiti atau akhir dalam memandikan mayit ghairil muhrimi yang tidak sedang muhrim. Iya. Jadi kalau yang ihram jangan mencampur kapur kan. Kenapa? Kapur dianggap sebagai minyak wangi. Kalau Sementara orang ihram tidak boleh kena wangi-wangi. nih kira nih orang tua kita mungkin. Dan muhrim ini yang tadi yang pertama tadi. Yang sedang ihram itu nggak boleh kena minyak wangi, nggak boleh kena kapur, karena dia kondisi ihram. Jadi tetap kita jaga. Ihram tuh Ihram Ihram pas haji. mohon pas ini haji. Iya. Ihram di mana? Ihram itu ketika haji atau ketika umroh. Pas lagi haji meninggal. Ya. Jadi jangan mandiin itu dipakai minyak wangi. Kalau ini kan sunnahnya pakai minyak wangi. Bagian ketiganya. Jadi bagian pertama kita mandi pertama itu campur sidr. Sidr tidak dianggap sebagai minyak wangi. Kemudian yang kedua bilasan air biasa. Nah yang ketiga mandiin dengan campur kapur barus. Oke lanjut. syai'un qalilun min kafur. Sedikit Sesuatu sedikit dari kapur. Bihaitu La yughayyirul ma'u yugayyibul ma'a. Dengan syarat apa ini? Dengan sekiranya Dengan sekiranya dia air itu tidak merubah air. ya kapur tadi tidak Tidak merubah air.
Wa'lam anna aqalla ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan. Dan ketahuilah sesungguhnya aqalla ghuslil mayyiti, paling sedikit memandikan mayit itu minimalnya adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan semua badannya dengan air marratan wahidatan, sekali saja. Wa amma akmaluhu, dan adapun yang sempurnanya, famadhkurun fil mabsutati, maka disebutkan di mabsutat. Mabsutat kitab-kitab yang besar. Kalau ini kitab kecil lah, namanya simple. Pokoknya dimandiin. Jadi minimal itu 1 kali. Minimal 1 kali. Jadi sebenarnya nggak pakai sidir juga nggak apa-apa. Air biasa. Kalau vakum bisa. Hah? Pakai vakum. Gimana? Bibit vakum. Terus gimana? Dicampur sama air itu? Iya. Yang penting airnya nggak ini. Harus air. Pakai sabun. Oh iya, sabun. Ada kapur barus. Kita pakai sabun. Kapur barus. Jadi intinya, ya kapur barus tadi kan kapur. Oke. Di kapur tadi, saya main kapur. Jadi pertama itu pakai sidir. Tapi ini mandinya full ya, artinya kayak orang hidup yang mandi itu, mandi besar. Jadi mandi sekali itu pakai sidir, campur sidir. Yang kedua, selesai kan mandi, itu prosesnya panjang lah. Jadi kalau mau sampai 3 kali, itu mandi pertama pakai sidir, itu mulai dari wudhunya. Jadi dibersihin dulu, kayak orang ini ya, kayak orang mandi besar kan? Yang sela-sela itu dibersihin, terus disiwaki, kemudian diwuduhin kupingnya. Iya, pokoknya dibersihin semua, sampai yang kotoran itu dibersihin dulu. Biasanya didangakan gini, di apa? Ditekan perutnya. Perutnya diurut, kan bahaya. Diurut, kemudian ada yang keluar. Berarti ada yang keluar, cebokin. Ketika ada bersih, ada yang keluar lagi, diwudhu. Wudhunya prosesnya mirip kayak orang wudhu hidup. Mulai dari kumur, kemudian istinsyak. Berarti istinsyak dimasukin air. Iya, masukin air aja, tapi posisinya kan dinaikin. Bukan jangan posisi tidur. Posisi tidur malah masuk nanti. Berarti kalau mulut, Ini kayak di pangku gitu. Jadi dimasukin air, masukin kalau mulut masuk, mulut, masukin dia. kepalanya juga. Soalnya aku mulai. Kita semua lagi. Intinya persis kayak orang itu. Kumpul. Cuman teknisnya beda dengan orang itu. Karena dia kan nggak wudhu sendiri. Nanti tangan, kemudian kepala, semuanya. Habis itu baru mandi besar. Mandi besarnya pun kayak orang hidup juga. Ini kalau ngikutin sunnah ya. Bagian kanan dulu, bagian kiri. Jadi kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian dibalik bagian kanan. Dibalik bagian kiri. Itu kalau ngikutin sunnahnya. Tapi kan tadi akal dulu minimal. Itu mandi 1 kali, yang penting rata. Sebenarnya nggak dimandiin juga nggak diwuduin juga nggak apa-apa. Yang penting dibersihin. Yang penting dimandiin aja. Nanti dicemplungin. Hah? Ini minimalnya kok tak badannya. Iya, tak minum badan. Ya kayak aku mandi besar aja, yang penting mandi aja. Badannya. Iya. Yang penting merata. Niatnya gimana? Niat mandiin ya. Ya, nama itu ghusl al-mayyit. Terus doa. Oke ya. Jadi ini baru mandikan ya. Tapi kalau 3 kali itu gimana? Pertama bidara. Iya, dicampur Pertama dengan bidara. Yang kedua air saja. air saja. Yang ketiga sabun gitu. Bukan. Sabun. Kasih sabun. Makanya air kayak sabun kan? Iya. Air bukan dikasih sabun doang. Air
air dikasih sabun, tapi sabunnya sedikit. Seperti ini air ini. Sekiranya tidak merubah air. La yughayyiru al Berarti kedudukan sabun sama kapur itu sama ya? sama. Oh. Karena kan tujuannya untuk memberikan pewangi. Makanya orang muhrim yang ikram tadi nggak boleh pakai kapur. Emang kenapa tuh? Nggak boleh Nah lah. kan orang ikram nggak Jadi boleh pakai nggak boleh wangi ada ya. larangannya. Jadi dijaga. Walaupun dia meninggal, tetap tidak boleh kena wangi karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Ada alasannya nggak tuh? Kenapa ihram nggak boleh ngomong? Kalau orang ihram itu betul-betul datang dengan dirinya, nggak ada tambahan Unsur embel-embel, duniawi. nggak ada tambahan embel-embel. Jadi menunjukkan kefakirannya. Ya fakir, minal fuqara ila Allah. Untuk kain-kain ihram apa? Kain orang haji segimana tuh? Seapanya? Nutupin badan Iya lebih badan. panjang gitu jadi kain. Ya intinya menghindari sampai terbukanya aurat. Ya umroh yuk. Kalau yang perempuan Antum pernah? Iya. Udah itu. Kalau perempuan berarti semuanya dong. Maksudnya perempuan itu mukanya harus dibuka. Kamu kenal ya? Nggak boleh pakai niqab. Tadi susitar itu untuk apa tuh? Hah? Balaya seluruh sahu wala wajibul. Itu waktu ngafani kan. Oh iya. Oh berarti muhrim ini muhrim haji ya, bukan muhrim. Gimana hukum kita mandikan ibu kita? Mandikan ibu. Iya. Ya nggak apa-apa. yang penting murim ya Sat. Ya kita kan mahram. Kalau istri kita, Hah? istri. Nggak boleh. Nah, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Karena dianggap kalau udah lepas tuh bukan kan istri. Sebagian. Tapi kalau istri kita kan kalau istri kita juga nanti dia suruh. Iya. Tapi yang udah pasti Pak. Ustaz yang kakak cewek kita bisa mandi. Jadi soalnya itu saudara mahram. Adik juga. Intinya yang dihalalkan untuk kamu, Diharamkan. yang diharamkan dinikahi lah. Ya. Mahram. Kakak, Bibi. ponakan, bibi, Nenek. nenek, ibu, saudara. Bibi itu saudara ibu ya? Saudara ibu, saudara bapak. Berarti walaupun kita udah wudhu salaman nggak batal. Enggak. Karena itu haram nikah sama dia. Selama-lamanya. Antum punya ponakan, anak, saudari antum, atau saudara antum. Ponakan kan, Oh, iya. cewek. Itu antum salamnya enggak apa. Mahram. Lihat juga enggak apa-apa. Dia enggak pakai jilbab enggak apa-apa. Kalau anak dari bibi nggak boleh bro. Sepupu beda itu. Itu enggak. Itu halal dinikahi ya. Yang mentang-mentang ini anak sepupu saya, saudara saya nih. Gak apa-apa lihat, boleh. Dan itu halal dinikahi. Tapi kalau kakak angkat gimana? Apalagi kakak angkat, Tapi dia dari kecil. yang punya kerabat aja nggak boleh, apalagi nggak punya kerabat sama sekali. Kecuali kakak angkatnya udah pernah dikasih asi ya. Ya. Susu ibu antum baru itu saudara susu. Bolehnya. Boleh kita mandikan juga kalau akhirnya. Boleh mahram. Udah jam 8 tadi, habis 10. Baru mandi nih ya. Mandi. Kalau mungkin nanti kita Praktek. Praktek. Ada nanti. Pakai ini batang pohon pisang. Ada sama sekali. Batang pohon pisang. praktek memandi. Dari salam ada. Dari salam. Dulu kan ada pelatihan. Harusnya diusulkan di sini ada keranda. Ada di mana? Nah, misalkan nanti misalkan kamu kan sembilan mandikan sini. Nanti petugasnya antum semua nanti. Oh di sini katanya. Hah? Petugasnya antum semua. Iya benar. Kalau mau dibuka nanti antum petugas semua. Malah kok ada kebetulan. Minimal tiga orang. 1, 2, 3 yang stay di sini. Nanti kan pulang gitu.
Lampung bertiga jadi tim memandikan jenazah. Tim tajhiz al-mayyit. Oke, cukup ya. Insyaallah kita sambung ke depan terkait dengan mengkafan. Dan insyaallah kita coba praktek. Oke, kita berdua majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.